Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai di hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus menyatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Innallaha katabal ihsana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menetapkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Al-ihsan artinya perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik di dalam Al-Quran disebut dengan muhsinun, bentuk jamaknya. Muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Bentuk mufradnya muhsin. Nah, kami sudah teliti di dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan yang baik itu mendatangkan rizki. Jadi kalau kita ingin rizki kita berkah, rizki kita dimudahkan oleh Allah, rizki kita dilipat gandakan oleh Allah, ada satu pintu untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu banyak melakukan kebaikan. Rizki bentuk mufrad dari jamaknya arzak. Kalau rizkun satu, kalau arzak banyak rizki. Para ulama pakar bahasa Arab seperti As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, juga pernyataan Sahibul Mu'jamul Wasit, dan juga pernyataan Al-Lughawi Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, ketika menjelaskan makna rizkun, arti daripada rizkun itu secara bahasa artinya huzzun wa nasib. Huzzun artinya bagian, nasib juga artinya bagian. Diserap ke dalam bahasa Indonesia nasib, itu dari bahasa Arab, nasibun. Dan nasib itu makna dari rizki secara bahasa, secara etimologi. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufrazati Al-Fadhil Quran, beliau menjelaskan makna rizkun artinya adalah al-ata'u minallah, pemberian dari Allah. Itu makna rizki. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit, terminologi daripada rizki artinya kullu syai'in yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan di dalam hal yang bermanfaat untuk diri kita, itu namanya rizki. Makanan yang kita makan selama belum dimanfaatkan, belum kita konsumsi,
Walaupun ada di hadapan kita, itu belum dikatakan rizki dari Allah kepada kita. Terkecuali kita sudah mengkonsumsi, sudah makan, atau kalau minum, kita sudah minum. Yang kita makan dan kita minum itulah yang namanya rizki. Uang yang banyak yang kita tabung dan belum kita gunakan untuk manfaat bagi diri kita, walaupun hitungannya 2 miliar, tapi kalau belum manfaat untuk dirinya, berarti dia belum mendapatkan rizki tersebut. Berapa banyak tabungannya miliaran, tapi karena ajal menjemput, dia belum nikmati uang tersebut. Padahal sudah susah payah dia dapatkan. Berarti belum rizki. Para ulama ahli tasawuf seperti Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, substansi yang beliau sampaikan, rizki itu terbagi dua. Ada ar-rizqul hissi, ada yang namanya ar-rizqul ma'nawi. Ada rizki yang sifatnya konkret, yang bisa dilihat oleh indera mata kita, seperti makanan yang kita makan, seperti minuman yang kita minum, seperti pakaian yang kita pakai. Ini rizki yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita lihat dengan mata dan bisa kita raba dengan tangan kita, dan bentuknya nampak oleh kita. Namanya ar-rizqul hissi. Ada ar-rizqul ma'nawi, rizki yang tidak nampak, abstrak, tidak konkret, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulullah, khusyuk di dalam ibadah, ilmu yang Allah berikan. Nah, ini namanya rizki juga, tapi namanya rizqul ma'nawi. Rizki ma'nawi. Rizki pintunya banyak. Pintunya banyak. Abwabul arzaq. Abwabul arzaq. Pintu-pintu rizki itu banyak. Kami sudah coba meneliti di dalam Al-Quranul Karim bahwa rizki tersebut ada 8 macam rizki yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada 8 macam rizki. Dan begitu banyaknya pintu rizki, sehingga Allah Ta'ala sebutkan kata rizki, baik bentuknya mufrad, singular, atau bentuknya jamak, plural, atau bentuk kata kerja, rozaka yarzuku rizqa, atau rizkun, atau arzak. Itu Allah sebutkan sebanyak 123 kali dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala menyebutnya dengan jumlah yang begitu banyak? Karena rizki itu luas, dan yang memberikan rizki adalah zat yang tidak pernah miskin. Makanya Asmaul Husna, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Nabi katakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan dia mengamalkan nama-nama Allah, nama-nama Allah yang jamal, yang indah, dia amalkan di dalam hidupnya, maka dia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua nama Allah bisa kita amalkan. Ada nama-nama jamal, ada nama-nama yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu diharamkan untuk seseorang memiliki nama tersebut. Ar-Razzaq diharamkan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Ibnu Zarwuq. Al-Imam Ibnu Zarwuq punya kitab yang menjelaskan penjelasan Asmaul Husna, berjudul Syarhu Asma'il Husna.
Beliau mengatakan para ulama mayoritas mengharamkan seseorang menggunakan nama Ar-Razzaq. Kalau Abdur Razzaq bisa, Abdur Razzaq, tapi khusus namanya Ar-Razzaq. Kenapa dilarang? Karena yang memberikan rizki itu mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu perantara. Tapi hakikat rizki semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq. Nah, kemudian sifat-sifat yang tidak boleh kita gunakan, nama-nama Allah yang haram kita gunakan, seperti Al-Kibriya'u. Al-Kibriya'u itu apa? Sombong, besar. Itu sifatnya Allah. Kalau dinisbatkan kepada Allah, memang Allah berhak memiliki sifat tersebut. Tapi kalau manusia mengambil sifat itu, diharamkan. Karena penyakit sombong. Jadi nama-nama Allah yang disebutkan oleh Izzuddin ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, punya kitab berjudul Syajaratul Ma'arif. Di situ beliau mengatakan bahwa kita yatakhallaq, seseorang jika dia ingin berakhlak dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna, maka dia menggunakan nama-nama Allah yang indah. As-Sabur, Al-Halim, itu boleh. Maha penyantun, Maha penyabar, Maha pemaaf. Ini sifat-sifat Allah yang boleh kita gunakan. Kalau kita amalkan sifat-sifat Allah yang indah, yang baik, kata Nabi Muhammad SAW, maka memudahkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa hal tentang rizki. Rizki di dalam Al-Quran yang pertama yang Allah sebutkan di surat Hud, disebut dengan ar-rizqul am, rizki umum. Di surat Hud Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu makhluk yang hidup di bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Ini disebut dengan ar-rizqul am, rizki umum. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian menyerahkan seluruh urusan kalian tentang masalah rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian jika kalian benar-benar bertawakal kepadanya. Makna tawakal dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu hati yakin bahwa rizki dari Allah, namun tubuh lelah mencari rizki. Kalau itu kalian lakukan, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, namun dia kembali ke sarangnya di waktu sore dalam keadaan kenyang. Ini yang dimaksud ar-rizqul am, rizki umum, baik manusia, jin, dan seluruh makhluk-makhluk hidup, Allah telah jamin rizkinya. Maka kalimat yang tepat itu bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Kalau mencari sesuatu yang belum ada, tapi kalau menjemput sudah ada, tinggal kita jemput untuk mengambilnya. Nah, ada istilah juga digunakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menamakan ar-rizqul khos. Ada rizki umum, ada rizki khusus. Nah, rizki khusus ini beliau merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang menuntut ilmu agama rizkinya.
Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah mengatakan, hadza rizqun khos ba'da rizqil 'am. Ini adalah rizki khusus bagi penuntut ilmu agama sesudah rizki umum. Jadi orang yang menuntut ilmu agama, Allah berikan dua rizki, rizki umum dan rizki khusus. Alladzi takaffala Allah bihi likulli dabbah fil ardi fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, rizki khusus yang Allah berikan plus ditambah rizki umum, sebagaimana rizki umum itu Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Nah, rizki khusus fayakunu ma'nahu ziyadat taysir wa raf'al mu'nah wal kulfa fi talabi rizki wa khusulihi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan makna rizki khusus yaitu ditambah kemudahan di dalam mencari rizki, menjemput rizki, ditambah kemudahan di dalam menjemput rizki, dan Allah akan angkat kesulitan-kesulitan di dalam menjemput rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Itu namanya ar-rizqul khos, Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Kemudian ada rizki disebut juga ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rizki yang kedua, rizki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Disebutkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga. Ini namanya ar-rizqu min haitsu la yahtasib, rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, rizki dari arah yang tidak diduga-duga ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Yattaqillah. Kalau dia benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga. Min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah akan mencukupi urusannya, akan memenuhi urusannya. Ada satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, fokuslah di dalam beribadah kepadaku. Amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Kalau itu dilakukan, aku akan penuhi hatimu dengan sifat rasa kaya, gina. Nabi katakan innamal gina'un nafs. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya yang ada di dalam hati. Wa asudda faqrak. Kemudian Allah taala menyatakan, dan kebutuhanmu aku yang penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak melakukan hal itu, mala'tu yadaika syugla walam asudda faqrak, maka aku akan biarkan engkau sibuk dengan dunia dan aku tidak menutupi kekuranganmu dan kesusahanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tinggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya karena untuk mengejar dunia, maka sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan dunia tersebut. Kalaupun dia mendapatkan dunia tersebut akan membuat dia lalai, akan menenggelamkan dia di dalam kejahatan, akan membuat dia lupa kepada akhirat. Dua saja. Orang yang tinggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, dia rela menghabiskan waktu, tergila-gila dengan dunia, tapi kewajiban salat ia tinggalkan, ulama dia tidak mau kenal, aulia dia tidak mau cinta,
hadir majlis ilmu tidak mau, maka Allah Ta'ala tidak akan berikan dia dunia. Diberikan kegagalan demi kegagalan. Kalaupun dia berhasil, maka keberhasilan itu menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu keberhasilan duniawi yang justru membuat dia lupa akan kebahagiaan di akhirat. Itu. Antara dua itu saja yang dia dapat. Nah, ini rizki yang kedua. Kemudian ada rizki yang ketiga. Di dalam Al-Quran disebut rizkul walad. Rizki disebabkan adanya anak. Jadi kalau kita punya anak, itu sebenarnya dia mengundang rizki. Rizki dari kita dan rizki dari anak. Nah, rizki dari anak ini dia dua. Rizki untuk anak tersebut dan rizki untuk orang tuanya. Banyak orang tua yang mendapatkan rizki tatkala sudah memiliki anak. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki tersebut. Maka tradisi-tradisi jahiliyah di masa tempo dulu, kalau ada anak perempuan atau ada anak-anak yang baru lahir, mereka takut miskin, takut susah, anak-anak itu dibunuh. Ini tradisi jahiliyah kembali muncul di zaman sekarang. Karena zina, pernikahan luar nikah, ya, belum menikah dia sudah hamil, aborsi. Ada yang membuang anaknya. Nah, ini adalah dosa besar kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan dosa besar karena khit'a kabirah. Khit'a adalah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Maka tradisi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surat Al-Isra, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut susah, takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah nyatakan kami yang berikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'a kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak itu satu dosa yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan rizki, istrinya mengandung namun keguguran. Nah, bagi orang yang mengalami keguguran jangan berkecil hati. Itu anak akan membantu dia di yaumil qiyamah. Atau anak-anak yang sudah lahir namun di usia yang masih anak-anak sudah meninggal dunia, mereka itu tabungan bagi orang tua di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, "Walladzi nafsi biyadih." Nabi katakan, demi jiwaku yang ada di kekuasaannya. Inna siqata. Siqata ini, inna siqata artinya sesungguhnya bayi yang keguguran. La yajurru ummahu bisararihi ilal jannah. Nanti di akhirat dia akan menarik orang tuanya menggunakan tali pusarnya masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan bagi orang tua. Namun hukum yang menyatakan banyak anak banyak rizki juga jangan meninggalkan hukum kausalitas. Pendapatan sebulan dia dengan istri tidak cukup. Kemudian banyak anak, anaknya 12 misalnya. Nah, ini namanya bunuh diri. Ada perencanaan di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan umatnya banyak turunan. Itu memang dari hadis Nabi. Nabi katakan, tazawwazu tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahlah kalian, perbanyaklah turunan kalian, karena aku akan banggakan kalian dengan jumlah kalian di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama hadis seperti Dr. Usama Al-Azhari, beliau menghimpun hadis-hadis Nabi yang lainnya. Beliau mengatakan maksud hadis tersebut, jika kita memiliki banyak anak dan kita berhasil mendidik anak-anak kita seluruhnya menjadi anak-anak soleh, itu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau banyak anak semuanya tidak soleh, justru ini
menjadi kemurkaan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ada tadbir, perencanaan. Hukum kausalitas itu dipakai, akal itu selalu disuruh dipakai dalam Al-Quran. Yatafakkarun, ya'kilun, ulul albab. Apa artinya itu? Berfikirlah, renungkanlah. Nah kalau kita bisa menghitung diri kita, oh saya hanya mampu anak 2, tapi saya akan berusaha mendidik anak ini menjadi anak yang berkualitas, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Maka 2 itu lebih baik daripada 10. Jika dia mampu 10, baru dia lakukan. Ada perhitungan di dalam Islam. Ada matematika dalam hitung. Makanya ada ilmu faraid. Ada zakat, perhitungan juga. Jadi dipakai hukum kausalitas, sabab musabab dan perencanaan agar nanti tidak kebablasan. Jadi makna Nabi bangga itu yaitu kita berhasil mendidik anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang memberikan manfaat. Tapi kalau anak-anak yang banyak kemudian semuanya ini kejahatan, kira-kira Nabi bangga? Tidak, Nabi tidak bangga. Justru Nabi marah dengan hal tersebut. Nah ini memahami hadis tidak cukup dengan teks tapi juga konteks. Kemudian rizki yang berikutnya, yang keempat, kita mendapatkan tambahan rizki karena sebab banyaknya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya bertobat, kemudian banyaknya beristighfar, itu juga mendatangkan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdiku bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Istighfarlah kepada pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan hujan dan Allah akan luaskan harta kalian dan anak-anak kalian, dan Allah Ta'ala akan berikan kesuburan kebun-kebun kalian, dan Allah akan berikan aliran sungai mengalir dengan deras untuk kalian. Dengan apa? Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, "Man lazima istighfara ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang selalu merutinkan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan jadikan baginya jalan keluar tatkala dia dalam keadaan kesempitan. Allah taala akan lepaskan sumpah dalam hatinya dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga. Ini rizki yang keempat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian rizki yang kelima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, rizkun nikah. Jadi tambahan rizki karena sebab dia menikah. Nah ada orang juga dibukakan pintu rizki tatkala dia bujangan, hidupnya susah, tapi tatkala dia menikah justru Allah bukakan rizki tersebut. Nah ini Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nur, wa ankihu ayyama minkum wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nikahlah kalian dengan orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan dari kalangan orang soleh, atau budak yang kalian miliki. Jika mereka dalam keadaan susah tapi tatkala mereka menikah, maka Allah akan cukupkan mereka dari rizki dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini firman dari Allah taala. Kita harus yakin. Ada satu pepatah mengatakan, an-nikah yajlibu rizqa. Pernikahan menarik rizki. Ibnu Mas'ud, sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ucapan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Ibnu Mas'ud mengatakan, iltamisu al-ghina'a fin nikah. Carilah kekayaan lewat pernikahan. Iltamisu
al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan lewat pernikahan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Namun nikah yang niatnya benar, dia nikah karena takut terjerumus di dalam perzinahan. Dia nikah untuk menyempurnakan ibadahnya. Dia nikah untuk melahirkan turunan-turunan yang soleh dan soleha. Maka niat itu penting di saat mau menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, thalathatun alallahi haqqun alallahi aunuhum. Ada 3 hal yang Allah pasti menolong mereka. Thalathatun haqqun alallahi aunuhum. 3 golongan yang Allah pasti menolong mereka. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong dia. Yang kedua, wal mukatab alladhi yuridul adaa, budak yang ingin dirinya merdeka agar bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang mau menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan dan ingin menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan buruk tersebut. 3 golongan ini kalau dia ingin lakukan, Nabi katakan haqqun 'alallah, pasti Allah aunuhum, menolong mereka. Pasti Allah menolong mereka, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rizki yang keenam. Nah, rizki yang keenam ini namanya rizqus syukri. Allah tambahkan kita rizki karena sebab kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Namanya rizki syukri. Syukri artinya bersyukur. Jadi setiap rizki, kenikmatan, baik itu kecil, maka kita ketika bersyukur pasti Allah tambahkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, pasti aku tambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Dan jika kalian mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini firman dari Allah Ta'ala di surat Ibrahim. Jadi menambah rizki lewat syukur. Makin kita bersyukur, Allah tambahkan rizki tersebut kepada kita. Nah, ini jenis rizki yang keenam. Jenis rizki yang ketujuh itu lewat sedekah. Namanya rizqu shadaqah. Makin banyak kita bersedekah, ada saja jalan-jalan rizki yang Allah berikan lipat ganda. Kita harus yakin, karena ini adalah arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah." Allah taala berfirman, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ini kalimat luar biasa. Yuqrid itu memberikan pinjaman, memberikan kredit, qardan hasanan. Padahal rizki itu milik Allah. Tapi Allah selalu sebutkan, kalau kita bersedekah seperti kita meminjamkan kepada Allah. Padahal maha suci Allah dari segala hal tersebut. Yang punya Allah, yang memberi juga Allah. Allahu mu'ti, Allahu razzaq. Tapi ini sebagai targhib, motivasi. Kalau kalian bersedekah itu ada ganjaran dari Allah. Apa ganjarannya? Fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan ganti dengan lipat ganda. Jadi kita sedekah, Allah akan balas jumlahnya lebih banyak. Sebagian ulama mengatakan 10 kali lipat.
paling minimal itu. Minimal Allah akan ganti bagi orang yang sedekah, bagi orang yang zakat dengan niat yang baik, maka Allah akan ganti dengan lipatan berkali lipat. Para ulama mengatakan minimalnya 10 kali lipat Allah ganti. Fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Allah nyatakan maka dia Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda. Ad'afan katsira. Ini sebab sedekah. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau riwayatkan dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Bahwa harta tidak akan berkurang karena sebab sedekah, melainkan dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang 3 kali. Bahkan harta yang kita keluarkan dia berbicara. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah di dalam kebaikan, dia berbicara, dia mengatakan, "Ya fulan, ya Rabb, ya Allah, wahai fulan, ketahuilah, saya tadinya sedikit, tapi tatkala engkau keluarkan saya menjadi banyak. Ya fulan, saya tadinya fana, tapi tatkala engkau sedekahkan saya menjadi abadi, karena pahalanya abadi sampai di akhirat. Saya tadinya tidak berkah, tapi tatkala kau keluarkan saya memberikan keberkahan dan menjadi berkah." Itu ucapan harta yang tatkala seseorang keluarkan untuk sedekah. Di dalam masalah sedekah juga yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang disunnahkan kita niatkan untuk berikan sedekah, khususnya kepada para habaib. Para habaib itu mayoritas ulama melarang habaib terima sedekah dan zakat, dilarang. Mayoritas, ada sebagian kecil mengatakan boleh dalam masalah zakat, karena ada hadis yang memang Nabi khususkan tentang masalah tersebut. Ketika cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu arda pernah mengambil beberapa butir kurma, yang kurma itu berasal dari Baitul Mal, gudang simpanan harta negara. Dalam Baitul Mal juga itu ada sedekah kurma dimasukkan ke dalam gudang tersebut. Sayyidina Hasan waktu itu masih anak-anak, dan Nabi pada waktu itu masih ada hidup di zaman tersebut. Sayyidina Hasan mengambil sebutir kurma, kemudian memakan kurma tersebut. Dan Nabi ketika melihat itu, Nabi bertanya, "Dari mana ini kurma?" Ia katakan, "Dari gudang itu." Ditunjuk Baitul Mal. Maka Rasulullah SAW beliau memasukkan jari beliau ke dalam mulut Sayyidina Hasan, karena kurma itu mungkin sudah ditelan sampai memuntahkan itu kurma. Dimuntahkan itu kurma dari mulut Sayyidina Hasan, dibersihkan sedekah dari mulutnya Sayyidina Hasan. Kemudian setelah sudah keluar kurma tersebut, Nabi mengatakan, "Innama sadaqah awsakhun nas la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia, maka tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Hadis Rasul katakan demikian. Makanya yang dibolehkan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya itu adalah hadiah. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, itu salah satu uji cobanya untuk mengetahui kebenaran siapa Nabi akhir zaman, itu dengan apa? Memberikan sedekah. Disebutkan oleh Ibnu Hisam di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, beliau ingin menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ujian
atau uji coba agar mengetahui kebenaran bahwa beliau adalah nabi. Salah satu di antaranya adalah nabi akhir zaman punya tanda kenabian di pundaknya. Kemudian tanda kedua itu bahwa nabi akhir zaman tidak menerima sedekah. Tanda ketiga, nabi akhir zaman menerima hadiah. Itu 3 tanda. Maka diuji coba oleh Salman Al-Farisi. Beliau datang membawa satu peti berisikan kurma. Kemudian pada waktu itu Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Dia datang, dia katakan, "Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan untukmu." Nabi terima. Kemudian Salman Al-Farisi memperhatikan. Ternyata Rasul SAW membagikan seluruh kurma tersebut kepada sahabat dan Nabi tidak memakan walaupun 1 butir. Berarti tanda pertama sudah terpenuhi kebenarannya. Besok harinya dia membawa 1 peti isinya kurma. Kemudian Nabi sedang duduk dengan para sahabat dan dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ini saya hadiahkan untukmu." Nabi terima. Ketika Nabi menerima hadiah kurma tersebut, Nabi bagikan kepada para sahabat dan Nabi memakannya. Wah, berarti menerima hadiah. Yang kedua, sudah teruji kebenarannya. Tinggal 1. Yang 1 ini agak sulit karena harus melihat tanda kenabian di pundaknya Nabi. Sulit. Ada satu kesempatan yang dimana Sayyidina Salman Al-Farisi mengambil kesempatan tersebut untuk melihat tanda kenabian yang ada di pundak Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Nabi ikut mengantarkannya. Salman Al-Farisi berada di belakangnya Rasul SAW, ingin cari tahu itu tanda kenabian. Sampai pada akhirnya dikuburkan jenazah sahabat tersebut. Rasul SAW ini tahu Nabi bisa lihat ke depan dan ke belakang. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami, kata Rasulullah. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan, kata Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi sudah memperhatikan, atau Nabi sudah kasyaf, sudah tahu nih isi hatinya, dia mau apa sih sebenarnya. Akhirnya Nabi sengaja membuka. Posisinya di belakang Nabi, di belakangnya Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi membuka itu baju, dilihat oleh Salman Al-Farisi, ada tanda kenabian. Kemudian dipeluk dan dicium oleh Salman Al-Farisi. Nah, ini rizki yang ke-7, yaitu rizki yang Allah tambahkan karena sebab sedekah. Kemudian sedekah ini juga tamna'u mitatasu, kata Rasulullah. As-sadaqah tamna'u mitatasu. Sedekah itu mencegah dari meninggal dalam keadaan buruk. Dalam kitab Al-Minah As-Saniyah, Al-Minah As-Saniyah, karya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat pada tahun 973 Hijriah. Jadi kitab tersebut wasiat Nabi Muhammad kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi satu kitab. Diawali dengan kata ya Ali, ya Ali. Kemudian Nabi berikan mulai dari masalah fikih. Wasiat-wasiat tersebut berkaitan dengan masalah fikih, masalah tasawuf, dan masalah-masalah ilmu asrar. Nama kitabnya Al-Minah As-Saniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhattaha." Wahai Ali, kalau di awal pagi sedekahlah, karena bala dan musibah tidak bisa melangkahi sedekah. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki mengatakan makna daripada hadis tersebut.
Beliau sebutkan dalam kitab Khosoisnya beliau, yaitu maknanya ketika orang sedekah di awal pagi, maka seakan-akan ada saddun azimun, ada satu tameng pelindung bagi dirinya sampai ketemu pagi berikutnya. Nah, tameng pelindung inilah yang melindungi dari bala dan musibah. Itu pernyataan Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki tentang makna hadis tersebut. Rizki yang terakhir, yang ke-8, yaitu rizqus sa'yi. Kita mendapatkan tambahan rizki karena kita berusaha keras. Ini juga jadi rizki yang Allah informasikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa an laysa insani illa ma sa'a, bahwa apa-apa yang didapati oleh manusia itu juga ada kontribusi dari usahanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum ini Allah gunakan, hukum kausalitas itu ada, walaupun hakikatnya dari Ar-Razzaq. Ada ulama bernama Al-Hubaisy, Al-Imam Al-Hubaisy. Al-Imam Al-Hubaisy mengarang satu kitab yang di dalam kitab tersebut beliau membahas bahwa para nabi pun memiliki profesi. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya punya profesi, punya usaha. Nah, profesi-profesi ini walaupun kecil tapi tetap harus ada, karena dia akan masuk kepada rizqus sa'i, bahwa usaha itu mendatangkan berkah dibanding meminta-minta. Oleh sebab itu ada hadis Nabi katakan, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beliau mengarang kitab yang sangat indah, sangat bagus pembahasannya tentang masalah keberkahan di dalam usaha dan gerak, berjudul Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah, nama kitabnya. Itu membahas tentang rizqus sa'yi, rizki karena sebab usaha. Saya baca dalam satu risalah, satu kitab, ini juga rizki bagi kita yang ingin usaha kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita diberkahi oleh Allah, rizki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan. Saya baca dalam kitab berjudul Al-Fawaid Al-Thaminah. Al-Fawaid Al-Thaminah. Ini kitab karya Al-Habib Muhammad Ibn Salim, Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayah daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi ayahnya Habib Umar itu mufti kota Tarim. Beliau syahid fisabilillah. Beliau syahid fisabilillah. Jadi beliau ini waktu solat Jumat bersama Habib Umar masih anak-anak, dibawa di masjid yang ada di kota Tarim. Mungkin beliau juga sebagai khotib, sebagai imam. Selesai daripada pelaksanaan solat Jumat, beliau keluar dari masjid. Ternyata sudah dijemput oleh komunis, karena di masa itu mereka juga ada komunis yang menganiaya para ulama. Karena memang musuh utamanya komunis adalah para ulama. Komunis sudah jemput dengan mobil. Habib Umar masih anak-anak. Kemudian Al-Habib Muhammad menyerahkan sorbannya, ridanya kepada Al-Habib Umar, mengatakan kurang lebih ucapannya, wahai anak, nanti kalau abah tidak kembali lagi, engkau silakan pulang ke rumah. Jadi sementara engkau tunggu di sini. Tapi kalau engkau menunggu abah tidak kembali lagi dalam waktu yang cukup lama, silakan engkau kembali pulang. Maka dibawa oleh komunis. Ketika dibawa pergi, Habib Umar menunggu cukup lama, beberapa jam. Akhirnya beliau kembali pulang ke rumah, mengabarkan kepada ibundanya. Ternyata itulah hari terakhir Habib Umar bersama ayahnya Al-Habib Muhammad. Dan sampai hari ini entah kemana informasi tentang jenazah beliau itu. Padahal ini ulama besar. Beliau punya kitab-kitab, seandainya
peristiwa itu tidak terjadi, bukan kita berandai-andai karena tidak terima takdir, tidak. Hanya satu ibrah, seandainya beliau waktu itu, karena usianya tidak terlalu tua waktu itu, masih muda, sudah dibawa oleh komunis dan pada waktu itu tidak kembali lagi, itu sudah memiliki karya-karya kitab yang luar biasa, yang bermanfaat bagi umat. Bagaimana kalau diberikan kesempatan usia lebih panjang pada waktu itu? Pasti banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa sampai kepada kita. Itu. Dan beliau sempat ziarah ke India. Beliau sempat bertemu dengan pengarang kitab Hayatus Sahabah, Syekh Kandahlawi. Pengarang kitab Hayatus Sahabah. Syekh Kandahlawi ketika bertemu dengan Al-Habib Muhammad, beliau sambut Habib Muhammad. Pada waktu yang sama juga pada waktu itu beliau sedang menyusun kitab berjudul Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Karena datangnya Habib Muhammad, beliau ingin mengambil kehormatan untuk kitabnya dikoreksi oleh Habib Muhammad. Kemudian daftar isinya disusun oleh Habib Muhammad. Dan itu dilakukan oleh Al-Habib Muhammad, disusun daftar isinya, kemudian dicetak, disebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, daftar isi dari kitab Hayatus Sahabat itu adalah susunannya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini rizki ya dari manusia yang saya katakan tadi. Al-Habib Muhammad menulis kitab berjudul Al-Fawaid Thaminah. Beliau menceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua orang bersaudara. Yang satu ditugaskan, engkau habiskan waktu saja belajar kepada Nabi Muhammad, tidak usah kerja. Ini adiknya. Kamu punya kerja, apa yang disampaikan oleh Nabi kamu hafal, kalau perlu kamu tulis, dan kemanapun Nabi mengajar ikut. Urusan rizki, nafkah biar kakak yang tanggung. Sudah sepakat kedua-duanya. Kakaknya kerja, adiknya belajar. Nanti adiknya sudah selesai belajar dari Nabi Muhammad, ketemu kakaknya disampaikan, tadi Nabi sampaikan begini. Urusan nafkah kakaknya yang menjamin. Tapi lama-kelamaan ini sang kakak mulai melihat, ini adik saya enak ya, gak kerja. Saya yang kasih uang, saya yang biayai. Wah, ini tidak benar ini. Akhirnya dia lapor peristiwa ini kepada Nabi. Ketemu dengan Rasul SAW, ya Rasulullah, adik saya suruh belajar. Nah, rizkinya, nafkahnya saya yang tanggung. Nah, saya rasa ini tidak adil. Apa kata Nabi? La'allahu turzak. Karena sebab adikmu, engkau dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sebab adikmu, engkau dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau anak-anak kita masukkan ke pesantren, kita biayai dia, atau ada kasihan anak-anak yang tidak mampu dan kita mampu, kita punya cukup harta, apa salahnya kita membantu anak-anak yang berpotensi ini untuk menuntut ilmu? Justru kita harus berterima kasih kepada anak tersebut, karena dengan itulah Allah tambahkan rizki. Dan rizki bukan hanya terbatas kepada yang konkret, saya katakan tadi. Artinya kita masukkan sekolah, kita hitung matematika, kok gak tambah rekeningnya, justru berkurang. Bukan di situ. Ada rizki yang lain yang tidak bisa dihitung. Itu. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang sekolahkan agama itu untuk belajar, kita danai. Nanti di yaumil qiyamah, kalau dia menjadi ulama besar, bahkan menjadi seorang kekasih Allah, dia bisa berikan syafaat kepada kita. Bahkan diceritakan di dalam satu kisah, ada seorang wali min auliyaillah mau masuk ke dalam surga. Bisa bayangkan, malaikat seret dia masuk surga, dia gak mau. Dipaksa sama malaikat masuk surga. Malaikat sampai bingung. Ini dipaksa masuk surga tidak mau. Ditarik-tarik sama malaikat. Akhirnya malaikat bertanya, ya Rob, ini kenapa hambamu ini yang satu aneh? Semuanya lari pengen masuk surga. Ini kami paksa masuk surga, tidak mau masuk surga. Apa kata orang tersebut? Dia mengatakan,
saya tidak akan mau masuk surga terkecuali orang yang pernah membiayai saya menuntut ilmu agama sampai saya bisa menjadi seperti saat ini, menjadi ulama besar. Ternyata yang danai ini tempatnya neraka. Allah Ta'ala mengatakan, kalau begitu malaikat biarkan dia mencari dan kalian bantu mencari orang yang pernah membiayai dia ketika dia hidup di dunia sehingga dia bisa menjadi ulama. Dicari, akhirnya ketemu. Sudah ketemu, dibawa, berjabat tangan, berpelukan, tangannya digenggam. Ini ulama membawa orang tersebut, bahkan memerintahkan, engkau yang lebih layak masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Masuk. Baru ulama itu masuk. Ini riwayat kami dapat dari para guru-guru kami. Dari guru-guru kami. Kalau dalam kitab saya belum menemukan. Mungkin ada tapi belum sempat saya temukan. Itu. Jadi ini rizki yang khos. Rizkul khos, rizki khusus. Terakhir saya tutup karena ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Dan saya singkat kisahnya. Ada keluarga, satu keluarga semuanya ulama. Ibunya ulama, saudari perempuannya ulama, ayahnya ulama, anaknya ulama, kakeknya, semuanya profesinya ulama. Mereka punya marga fam, ya, punya marga atau fam itu Al-Haffar. Sampai sekarang ada turunannya. Apa arti Al-Haffar? Tukang gali kubur. Jadi kakek buyut mereka itu ceritanya, kakek buyut mereka itu profesinya penggali kubur. Satu ketika ada jenazah, anak masih muda, di antar jenazah tersebut hanya ada seorang ibu perempuan yang sebagai ibunya dan ada beberapa orang yang ikut mengantar. Ini tukang gali kubur, dia gali kubur, sudah diterima itu jenazah, dia masukkan ke liang lahat. Kemudian dia lihat liang lahat menjadi luas. Dia lihat pemandangan yang indah. Karena dia terkejut melihat pemandangan seperti itu, pingsan dia. Pingsan. Bangun dari pingsannya, orang-orang bertanya, kenapa engkau pingsan? Dia mengatakan, saya lihat ada pemandangan indah yang gak bisa dijelaskan. Dan ini kuburan luas yang lahatnya. Mereka katakan, oh itu mungkin hanya imajinasi atau khayalan. Baik. Beberapa waktu kemudian meninggal juga seorang pemuda. Dan wanita yang ikut mengantar sama dengan pemuda yang pertama. Dimasukkan lagi dia ke liang lahat. Dia lihat ini wanita yang sama. Dan dia sudah kuatkan hati, kalau memang terjadi lagi itu liang lahat nampak pemandangan yang indah, saya kuatkan hati untuk melihatnya. Sehingga saya yakini ini sesuatu yang nyata, bukan imajinasi. Dimasukkan ini pemuda ke dalam liang lahat. Ternyata apa yang terjadi? Pemandangan yang sama. Dia saksikan dengan matanya. Itu liang lahat menjadi luas, kemudian dia melihat pemandangan yang indah yang tidak pernah bisa ia lihat di dunia, tidak bisa dijelaskan keindahannya. Dia sudah tidak pingsan. Dia lihat, ternyata ibu yang ada di atas juga melihat. Ibu dari anak tersebut juga di atas melihat. Selesai dikuburkan, ditaruh itu tanah, dikuburkan. Kemudian tukang kubur itu bertanya kepada sang ibu, ini siapa yang meninggal nih? Yang pertama itu siapa? Yang kedua ini siapa? Maka sang ibu mengatakan, kedua itu adalah putra saya. Itu anak yang pertama yang meninggal itu adalah adiknya, ini kakaknya. Adiknya ini dia hidupnya hanya sibuk dengan menuntut ilmu agama, dari guru ke guru, dari ulama ke ulama, itu waktunya habis. Adapun kakaknya sibuk kerja. Tapi dia kerja, dapat uang, dapat penghasilan, dia biayai adiknya untuk menuntut ilmu agama. Akhirnya apa kata dia? Kalau begitu saya mulai sekarang mau menuntut ilmu agama. Padahal usia sudah tua waktu itu. Dan saya wajibkan kepada seluruh anak turunan saya, semuanya harus menjadi ulama. Akhirnya dia mulai belajar dari dasar. Dia datang ke satu ulama, bawa kitab. Cara kitab paling dasar apa? Mau belajar ilmu bahasa Arab, Jurumiyah. Masuk ke kelas semua anak-anak kecil.
Dia tidak malu. Dia sudah lihat dengan mata kepala kemuliaan yang didapat oleh para penuntut ilmu agama. Dia ketemu ulama tersebut, dia katakan, wahai ulama, saya ingin belajar. Belajar apa? Jurumiyah. Ini ulama katakan, TK mana saja selama ini baru belajar. Ini ilmu paling dasar. Kenapa engkau mau belajar di usia yang sudah lanjut seperti ini? Dia ceritakan, saya melihat begini. Oh, kalau gitu belajar. Dia belajar sungguh-sungguh jadi ulama. Dia suruh istrinya belajar, anak-anaknya belajar, seluruhnya keluarganya dia suruh belajar. Akhirnya keluarga ini terkenal di Suriah dengan keluarga ulama, dengan marga Al-Haffar, penggali kubur. Itu. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa dijadikan ulama yang salihun, amilun, zahidun, abidun, wara'un. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.